Bung Saur, saya ingin ke Bung Saur. Ini terlepas dari kasus pembunuhan yang kalau Mas Sugeng bilang ini sebenarnya sudah terang benderang. Tapi ada yang lebih mengejutkan adalah tadi yang kita saksikan bersama, Bagan. Flowchart bagaimana adanya konsorsium 303 yang mengorganisir judi online dan lain-lain, suplai uang, dana segala macam dan dikelola di situ. Apakah ini juga termasuk akan dilaporkan oleh Anda dan rekan-rekan? Kan seperti saya katakan Mbak Anggi, laporan kami secara formal itu kan yang terang benderang adalah upaya suap. Tetapi kan penyidik bisa mengembangkan kasus ini, justru ini relevan. Misalnya begini, Satgasus Merah Putih yang telah dibubarkan itu kan menangani beberapa kasus. Antara lain misalnya korupsi juga mereka tangani, illegal logging, kemudian narkoba, money laundering yang di sana adalah jenis-jenis judi. Nah, oleh karena itu yang menarik adalah orang-orang yang di tim Satgasus itu juga masuk di flowchart. Nah, seperti Mas Sugeng nanti jangan sampai ini jadi fitnah, sama dengan kami LPSK kemudian secara terang benderang bermoral mengatakan, tetapi kalau hanya fakta itu kan bisa jadi rumor. Makanya kita dalam lanjuti. Itu sebabnya kita minta KPK ini sudah ada bahannya lebih terang benderang menurut saya dalam konteks korupsi, bukan soal pembunuhan. Artinya adalah misalnya begini, kalau uji di online kan yang marak kita dengar 303 itu ada kelompok-kelompok polisi kemudian mengumpulkan uang-uang dari para bandar-bandar ini, yang siapa yang nyetor kemudian dilindungi, siapa yang tidak nyetor kemudian. Nah, tiba-tiba kan Jakarta itu ada penangkapan para judi-judi, berarti kemudian tahu dong polisi ketika ini rumor. Nah, karena yang kami laporkan adalah soal dugaan korupsi, nah ini menurut saya sudah membantu para penyidik KPK untuk mendalami ini. Kalau episode pertama kan yang sangat gelap sesungguhnya. Misalnya ya kan semua gelap sekali. Mengumpulkan lembaga negara, LPSK oleh penyidik Wadir di Polda Metro, Komnas Perempuan, kemudian KPAI, NGO. Adalah untuk supaya menekan LPSK memberikan perlindungan. Yang aneh, yang terbunuh ini sama keluarganya enggak dibicarakan oleh penyidik supaya dilindungi, tetapi yaitu yang kita bilang, di mana orang terbunuh di rumahnya Perdi Sambo, kemudian TKP yang rusak di rumahnya Perdi Sambo, CCTV yang rusak di rumahnya Perdi Sambo. Nah, sementara mereka laporkan dugaan pelecehan seksual oleh istrinya, tetapi Yosua yang terbunuh tidak dilaporkan. Nah, oleh karena itu, karena di Satgasus ini adalah muncul nama-namanya di flowchart, hei KPK, ini sudah membantu, lebih mudah sebenarnya. Jadi di pasal 184 itu ada 5 alat bukti, 1 saksi, 2 ahli, kemudian ketiga surat, 4 petunjuk. Satu dengan lain ini. Kemudian dalam konteks korupsi kan tidak boleh dong orang mengambil uang atau aparat negara atau pegawai negeri sipil untuk menguntungkan memperkaya dirinya sendiri. Saya mau ke Mas Sugeng sedikit. Ini dengan adanya flowchart yang kita masih belum bisa tahu kebenaran atau tidak informasinya, apa yang Anda bisa lihat? Polri kita apakah seperti ini, sebobrok itu begitu loh? Polisi? Iya, polisi kita dengan adanya ini, terlepas ini benar atau tidak ya? Ya, sebetulnya informasi itu kan berseliweran, ya. Informasi kepada IPW itu berseliweran tentang adanya dugaan perlindungan praktek judi gelap, ya. Perlindungan praktek judi gelap oleh oknum polisi. Ada ya? Ada. Ya, informasi itu kemudian ini dihadirkan. Jadi sinkron ini. Sinkron nih. Ya. Tapi IPW sendiri pernah nggak melakukan penyelidikan lebih dalam terkait dengan adanya nih upaya pelindungan pelaku judi online oleh IPW tidak punya kapasitas, akses ya. Tapi, IPW itu hanya mendengar dari pihak-pihak yang care mengirim informasi. Ada ya. Tapi laporan itu banyak. Ada ya informasi ya. Baik.
Saya terakhir ke Bung Edwin. Bung Edwin, ini kita balik lagi sedikit ke kasus pembunuhan berencana oleh FS. Besok itu rencananya ada pemanggilan terhadap PC oleh Barreskrim. Nah, kami sedikit mau mengenai hasil asesmen psikologis terhadap PC ini seperti apa. Yang beredar sekarang disebutkan atau digadang-gadang digaungkan bahwa PC ini mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis. Apakah seperti itu hasil dari asesmen yang dilakukan oleh LPSK? Enggak, itu hasil pengamatan atau observasi dari psikolog dan psikiater kami bahwa sederhananya bahwa Ibu PC itu mengalami depresi, tapi kami tidak tahu apa yang melatar belakangi depresi tersebut. Oke. Ya, namun perlu kami sampaikan di sini Mbak Agi bahwa Ibu PC itu pernah diminta keterangannya di BAP sebagai saksi di Barreskrim, ya, dan dia bisa menyampaikan keterangan, gitu. Walaupun suaranya lirih ya. Nah, ya. Makanya kami merekomendasikan Ibu PC untuk diberikan rehabilitasi oleh Pusdokes. Mungkin kalau yang melakukan itu adalah Polri, ya, bagian dari in-groupnya, mungkin dia lebih nyaman gitu, dibanding dilakukan sementara oleh ke LPSK tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun, tidak bisa bercerita. Ya betul. Ya. Sama sekali tidak mengeluarkan, ya, LPSK, menjawab pertanyaan dari ya, LPSK? Tidak menjawab pertanyaan, tidak merespon instruksi untuk mengisi jawaban pilihan, ya. Jadi yang sempat terucap hanya malu Mbak, malu. Gitu. Oke, hanya itu saja yang keluar dari mulut Putri Chandrawati ya. Baik, Bung Edwin Partogi, Pasaribu, terima kasih sekali Wakil Ketua LPSK sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Salam sehat selalu ya. Bapak-bapak di studio terima kasih, Mas Febri terima kasih, Mas Sugeng terima kasih, Bung Saur terima kasih. Kita akan masih menunggu bagaimana kelanjutan kasus ini berkembang kemana lagi, apalagi yang akan disuguhkan ke hadapan publik. Kita tunggu bersama-sama. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa pekan depan.